Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Novianti, perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang inflammatory bowel disease. Inflammatory bowel disease atau radang usus adalah peradangan pada saluran pencernaan yang ditandai dengan adanya iritasi hingga luka. Inflammatory bowel disease ini bisa mengenai semua kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa, namun lebih sering ditemukan pada usia 15-30 tahun. Secara klinis, inflammatory bowel disease dibagi menjadi dua, yaitu colitis ulceratif dan penyakit Crohn. Colitis ulceratif adalah peradangan pada usus besar, kolon, dan bagian akhir usus besar yang tersambung ke anus atau rektum. Sedangkan colitis atau penyakit Crohn adalah salah satu penyakit radang usus kronis yang menyebabkan peradangan pada bagian dinding sistem pencernaan mulai dari mulut hingga anus. Pada colitis ulceratif, peradangan hanya terjadi di area usus besar, sedangkan penyakit disease, peradangan bisa terjadi di bagian saluran pencernaan manapun. Yang kedua, selanjutnya adalah etiologi inflammatory bowel disease. Penyebab inflammatory bowel disease atau radang usus belum diketahui secara pasti. Namun ada beberapa teori yang mengatakan karena faktor genetik, gangguan pada sistem imun, dan respon terhadap mikroorganisme usus yang abnormal, dan pengaruh lingkungan. Seseorang lebih berisiko mengalami radang usus akibat beberapa hal ini. Yang pertama itu memiliki kebiasaan merokok. Yang kedua, tinggal di dekat kawasan industri. Ketiga, sering mengkonsumsi obat antiinflamasi non-steroid. Yang keempat, berusia di bawah 35 tahun. Yang terakhir, bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, Crohn disease lebih banyak dialami wanita, sedangkan colitis ulceratif lebih banyak diderita pria. Selanjutnya, manifestasi klinis IBD. Manifestasi klinis IBD meliputi nyeri perut atau kram perut, perut kembung, diare, selera makan berkurang, berat badan turun, BAB, berdarah atau hematosesia. Selain di usus, peradangan juga dapat timbul di luar sistem pencernaan, seperti di mata, kulit, atau sendi. Khusus pada penderita Crohn disease, di area kelamin dapat muncul sariawan atau luka. BAB berdarah akibat radang usus juga dapat menimbulkan anemia atau kurang darah, yang menimbulkan keluhan mudah lelah dan pucat. Selanjutnya itu patofisiologi IBD. Jalur akhir umum daripada patofisiologi IBD adalah inflamasi pada mukosa traktus intestinal, menyebabkan ulserasi, edema, perdarahan, kemudian air dan elektrolit. Banyak mediator inflamasi yang telah diidentifikasi pada IBD, di mana mediator ini memiliki peranan penting pada patologi dan karakteristik klinik penyakit ini. Sitokin yang dikeluarkan oleh makrofag karena respon daripada berbagai rangsangan antigenik berikatan dengan reseptor-reseptor yang berbeda, kemudian menghasilkan efek-efek autokrin, parakrin, dan endokrin. Sitokin juga akan mendiferensiasikan limfosit menjadi berbagai tipe sel T. Respon imun inilah yang akan merusak mukosa intestinal dan menyebabkan proses inflamasi yang kronis. Pada colitis ulceratif atau KU, inflamasi dimulai dari rektum dan meluas sampai kolon bagian proksimal dengan cepat, melibatkan hampir seluruh bagian dari usus besar. Sedangkan
CD atau Crohn disease dapat melibatkan manapun daripada saluran pencernaan, mulai dari mulut sampai anus, dan menyebabkan tiga pola penyakit, yaitu penyakit inflamasi struktur dan fistula. Selanjutnya, komplikasi IBD. Komplikasi IBD meliputi dehidrasi, obstruksi usus, terbentuknya saluran abnormal atau fistula, gumpalan darah di pembuluh darah usus, megakolon, kanker usus besar. Selanjutnya, penata laksanaan IBD. Pengobatan IBD itu sendiri dilakukan untuk meredakan gejala yang muncul dan mencegah kambuhnya gejala. Pengobatan pertama itu untuk meredakan gejala yang ringan. Ada beberapa perubahan gaya hidup yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, mengubah jenis makanan dan minuman. Yang kedua, hentikan merokok. Yang ketiga, berolahraga secara rutin. Saya akan menjelaskan mengubah jenis makanan dan minuman. Mengubah jenis makanan dan minuman bagi penderita perlu menghindari susu, alkohol, kafein, dan makanan pedas karena dapat menimbulkan keluhan diare. Selain itu, batasi konsumsi makanan berlemak dan perbanyak makanan berserat. Yang kedua itu, saya akan menjelaskan tentang hentikan kebiasaan merokok. Menghentikan kebiasaan merokok dapat mengurangi peradangan usus, khususnya pada Crohn disease. Yang ketiga, berolahraga secara rutin. Berolahraga secara rutin dapat membantu mengembalikan fungsi normal usus dan juga mengurangi stres. Yang kedua, pengobatan untuk kondisi yang lebih serius dapat memberikan obat-obatan untuk menekan respon peradangan. Antara lain, obat-obatannya itu meliputi yang pertama itu kortikosteroid. Kortikosteroid biasanya diberikan pertama kali untuk meredakan peradangan pada saluran pencernaan. Yang kedua, obat imunosupresif. Obat ini berfungsi menghambat sistem kekebalan tubuh agar tidak menyerang usus dan menimbulkan peradangan. Contoh obat jenis ini adalah methotrexate atau dan infliximab. Antibiotik. Yang selanjutnya itu antibiotik. Obat ini diberikan sebagai tambahan saat terjadi infeksi. Obat antibiotik yang dapat digunakan adalah metronidazole. Mohon maaf. Yang selanjutnya itu obat anti diare. Salah satu obat yang digunakan untuk meredakan diare. Yang selanjutnya obat pereda nyeri. Obat ini diberikan untuk mengatasi nyeri perut. Yang berikutnya suplemen zat besi. Obat ini diberikan untuk kasus perdarahan usus kronis yang dapat menimbulkan anemia. Yang terakhir itu suplemen kalsium dan vitamin D. Suplemen ini diberikan pada penderita Crohn disease karena berisiko mengalami osteoporosis. Untuk pengobatan yang terakhir, jika perubahan gaya hidup dan obat-obatan tidak bisa mengatasi keluhan radang usus, maka diperlukan tindakan operasi atau pembedahan. Operasi yang dilakukan sesuai dengan jenis radang usus yang dialami, yaitu operasi untuk Crohn disease dan operasi untuk kolitis ulceratif. Operasi untuk kolitis ulceratif dapat dilakukan untuk mengangkat seluruh usus besar.
sehingga sisa makanan langsung dari usus halus ke anus. Terkadang usus halus tidak dapat disambungkan ke anus, sehingga dibuat lubang khusus di perut atau stoma untuk membuang tinja. Yang kedua, operasi untuk Crohn's disease. Operasi untuk Crohn's disease ini tujuan utamanya adalah untuk membuang bagian saluran pencernaan yang rusak, menutup saluran tidak normal atau fistula, bisa terbentuk atau mengeluarkan nanah. Sampai saat ini belum ada tindakan pengobatan yang bisa menyembuhkan radang usus selain melalui operasi. Selanjutnya, diagnostik IBD. Yang pertama itu pemeriksaan tinja. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi infeksi dan keberadaan darah pada tinja yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Yang kedua itu pemeriksaan kolonoskopi untuk mengetahui tingkat keparahan dan luasnya peradangan di dalam usus besar. Selanjutnya itu selanjutnya pemeriksaan tes darah. Tes ini bertujuan untuk mengetahui apakah penderita mengalami anemia atau infeksi. Yang terakhir itu tes pencitraan. Tes pencitraan ini fotorongsen, USG perut, CT scan atau MRI dilakukan bila dicurigai ada hal lain yang menyebabkan timbulnya gejala. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan IBD. Yang pertama itu pengkajian anamnesis. Pada pasien IBD keluhan umumnya itu mual, muntah, sariawan, anemia dan lain-lain. Terdapat nyeri perut, nyeri anus, diare disertai darah dan BB menurun. Pemeriksaan fisiknya yaitu auskultasi perut, mendengarkan bunyi usus. Selanjutnya perut untuk area nyeri tekan. Mengetahui adanya nyeri tekan di bagian abdomen. Yaitu yang selanjutnya itu perkusi, nyeri tekuk dan timpani karena adanya flatulen. Pemeriksaan diagnostik. Yang pertama itu pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium IBD ditemukan kadar albumin, leukositosis, pemeriksaan feses dan sebagainya. Pemeriksaan radiografi. Pemeriksaan radiografi itu meliputi kontras barium, CT scan, MRI, USG, kolonoskopi. Pada pasien IBD kita bisa menanyakan tentang riwayat keluarga. Dan selanjutnya itu pola diet atau pola makannya pasien. Terus selanjutnya mengkonsumsi makan tinggi lemak dan serat. Bisa menanyakan kepada pasien tentang konsumsi makanannya, apakah mengandung makanan yang tinggi lemak dan serat. Dan juga bisa menanyakan tentang riwayat merokok, apakah pasien tersebut mempunyai riwayat merokok. Selanjutnya itu diagnosis IBD. Diagnosis IBD yang pertama itu nyeri berhubungan dengan iritasi intestinal dan respon pembedahan. Yang kedua itu intervensi keperawatan nyeri. Saya akan menjelaskan tentang intervensi keperawatan nyeri. Yang pertama itu kaji skala nyeri 0 sampai 4. Jelaskan dan bantu pasien dengan tindakan pereda nyeri. Non farmakologi. Yang selanjutnya itu istirahatkan pasien. Yang selanjutnya ajarkan teknik distraksi. Yang selanjutnya manajemen pemberian diet dan menghindari agen iritan mukosa lambung.
Dan yang terakhir, kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat. Selanjutnya, diagnosis yang kedua itu resiko ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, berhubungan dengan pengeluaran cairan dari muntah yang berlebihan. Intervensi keperawatannya yaitu dengan melakukan monitor TTV. Yang kedua, monitor status cairan atau monitor membran mukosa, turgor kulit, dan output urin. Selanjutnya, kaji sumber kehilangan cairan. Terus, manajemen pemberian cairan. Manajemen pemberian cairan bisa melalui Selanjutnya itu kolaborasi untuk pemberian diuresis. Selanjutnya, diagnosis yang ketiga itu resiko ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, berhubungan dengan ketidakadekuatan intake nutrisi sekunder akibat nyeri, ketidaknyamanan lambung dan intestinal. Intervensi resiko ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh antara lain itu yang pertama, kaji status nutrisi pasien, turgor kulit, berat badan, dan penurunan berat badan. Fasilitasi pasien memperoleh diet biasa yang dikonsumsi pasien setiap hari. Pantau intake dan output. Anjurkan untuk timbang berat badan secara periodik. Lakukan dan perawatan mulut sebelum dan sesudah makan. Yaitu kolaborasi dengan ahli gizi untuk pemberian diet yang seimbang. Yang terakhir itu adalah evaluasi. Tujuan dari evaluasi intervensi yang dilakukan yaitu untuk mengurangi gangguan rasa nyeri pada pasien. Yang kedua itu mengatasi keseimbangan elektrolit. Yang terakhir itu kebutuhan nutrisi penuhi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.